Berita pertama, mimpi besar Hoki Caraka jadi striker terbaik timnas Indonesia. Berita kedua, media Malaysia sebut pemain timnas Indonesia Sandy Walsh segera gabung JD3 pada tahun 2024. Berita ketiga, Shin Tae-yong diminta tangani Persis Solo, apa respon sang pelatih timnas Indonesia? Berita keempat, media Vietnam heran alasan timnas Indonesia ingin naturalisasi Nathan Tuoon. Berita kelima, tak mau kalah dengan timnas Indonesia, Thailand siap naturalisasi pemain berlabel timnas Swedia. Berita keenam, Shin Tae-yong akui punya pemain kesayangan di timnas Indonesia. Berita ketujuh, timnas Indonesia wajib waspada, Irak punya puluhan pemain yang berkarir di benua Eropa. Berita pertama, mimpi besar Hoki Caraka jadi striker terbaik timnas Indonesia. Sebagai informasi, Hoki Caraka baru saja menjalani debut bersama timnas Indonesia melawan Brunei. Pemain milik PSS Sleman itu lalu tampil apik dan mampu mengemas 2 gol dalam kemenangan timnas Indonesia atas Brunei Darussalam. Gol tersebut rupanya membuat Hoki Caraka semakin terpacu untuk mencetak lebih banyak gol lagi. Pemain berusia 19 tahun itu pun kini memiliki mimpi untuk menjadi salah satu striker terbaik timnas Indonesia. Gol ini tentu mendongkrak mental dan semangat saya untuk menjadi lebih baik lagi. Hal itu juga membuat saya ingin menjadi salah satu striker terbaik di Indonesia nantinya, kata Hoki Caraka. Sementara itu, Hoki Caraka tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Hal tersebut didasari karena telah percaya dan memberikan kesempatan bermain. Berita kedua, media Malaysia sebut pemain timnas Indonesia Sandy Walsh segera gabung JD3 pada tahun 2024. Media Malaysia menyebut pemain timnas Indonesia Sandy Walsh masuk radar Johor Darul Takzim pada awal tahun 2024. Menurut media Malaysia, ada 3 pemain yang menjadi buruan JDT untuk mengarungi kompetisi musim depan. Yaitu, salah satunya Sandy Walsh. Diprediksi ada 3 pemain baru yang akan gabung JD3 pada tahun 2024, tulis media Malaysia. Bagi yang belum tahu, JDT merupakan klub terkuat di Malaysia saat ini. Dalam 10 tahun terakhir, JDT keluar sebagai juara Liga Malaysia. Jika Sandy Walsh benar ke JDT, tentunya banyak kecaman dari netizen Indonesia, sama persis ketika Jordi Amat gabung klub raksasa Malaysia tersebut. Terlebih, secara usia Sandy Walsh dalam usia emas, sehingga dipandang banyak orang wajib terus berkarir di Eropa. Lantas bagaimana menurut kalian jika Sandy Walsh benar gabung klub Malaysia ini di tahun depan? Berita ketiga, Shin Tae-yong diminta tangani Persis Solo, apa respon sang pelatih timnas Indonesia? Momen tersebut terjadi ketika Shin Tae-yong menjadi bintang tamu untuk acara podcast YouTube Kasang Pangarep yang dirilis pada Sabtu 21 Oktober lalu. Dalam suatu momen pada podcast tersebut, Shin Tae-yong ditanyakan tentang kontraknya di timnas Indonesia. Ketika Shin Tae-yong sudah menjelaskan situasi kontraknya di timnas Indonesia, Kasang tiba-tiba menyambar dengan mengatakan bahwa sang pelatih asal Korea Selatan diterima di Persis Solo jika sudah bosan. Namun, Shin Tae-yong menolaknya secara halus. Kalau bosan, bisa pindah ke Persis Solo, kata Kasang dalam podcast tersebut. Kemudian Shin Tae-yong meresponsnya dengan gestur meminta maaf, menepukkan kedua telapak tangannya ke hadapan Kasang. Nampaknya, sang pelatih asal Korea Selatan belum bisa menerima ajakan dari anak Presiden Joko Widodo tersebut.
Berita keempat, media Vietnam heran alasan timnas Indonesia ingin naturalisasi Nathan Thu Oor. Media Vietnam bingung dan merasa heran apa yang membuat timnas Indonesia masih ingin menaturalisasi Nathan Thu Oor. Sebab menurut media Vietnam tersebut, skuad Garuda sudah memiliki banyak pemain naturalisasi berkualitas yang menghuni lini belakang tim tersebut. Dalam sebuah artikel berjudul "Indonesia sedang berburu pemain naturalisasi untuk menghadapi timnas Vietnam" tersebut, media Vietnam mengetahui PSSI sedang berusaha menjadikan Nathan Thu Oor sebagai penggawa timnas Indonesia. Hadirnya pemain berdarah Belanda Indonesia itu dinilai sebagai persiapan menghadapi babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam tersebut pun paham bahwa Nathan kemungkinan besar sedang dalam proses naturalisasi. Berita kelima, tak mau kalah dengan timnas Indonesia. Thailand siap naturalisasi pemain berlabel timnas Swedia. Timnas Thailand sedang berupaya melakukan naturalisasi pemain berlabel timnas Swedia. Pemain yang dimaksud yakni atas nama Erik Karl, dilansir dari Transfermarkt. Erik Karl memiliki kewarganegaraan Swedia. Pemain berusia 22 tahun itu kini bermain bersama klub asal Denmark. Erik Karl juga tercatat sudah tampil sebanyak 13 kali bersama timnas U21 Swedia. Namun sang pemain kini memiliki ketertarikan membela timnas Thailand. Kabar ini diumumkan langsung oleh Instagram resmi timnas Thailand. Erik Karl diminta membantu timnas Thailand yang bakal berjuang di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dan Piala Asia tahun 2023. Berita keenam, Shin Tae-yong akui punya pemain kesayangan di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong setelah bersama skuad Garuda kurang lebih 4 tahun, tentu memiliki pemain yang disayangi. Ia bahkan mengakui memiliki pemain kesayangan di tim merah putih. Shin Tae-yong memang telah menjadi juru taktik timnas Indonesia sejak Desember tahun 2019 hingga saat ini. Pelatih berusia 54 tahun ini memang dikenal sebagai pelatih yang tegas. Namun, ia juga terlihat dalam beberapa momen bercanda dengan para pemain. Tetapi, siapa yang menyangka bahwa Shin Tae-yong ternyata memiliki pemain kesayangan? Ia mengakui bahwa sebenarnya ia memiliki pemain kesayangan. Tetapi, pelatih asal negeri ginseng tersebut enggan mengungkapkan siapa sosok pemain tersebut. Shin Tae-yong enggan mengungkapkan karena agar para pemain tetap solid, karena hanya itu yang bakal bisa membuat timnas Indonesia tetap tampil bagus dan kompak. Berita ketujuh, timnas Indonesia wajib waspada, Irak punya puluhan pemain yang berkarir di benua Eropa. Timnas Irak yang akan dihadapi timnas Indonesia bisa saja diperkuat oleh 22 pemain yang tampil di benua Eropa. Jumlah tersebut mengacu pada daftar pemain yang sempat menerima panggilan ke skuad timnas Irak sepanjang tahun 2023. Berdasarkan daftar pemanggilan sejak tahun 2023, ada 22 nama pemain timnas Irak yang saat ini berkarir di benua Eropa. Tak hanya itu, timnas Irak juga bisa diperkuat oleh para pemain abroad. Ada 4 pemain yang berkarir di benua Asia dan 1 pemain yang berkarir di benua Amerika. Juga perlu diketahui pada 11 laga terakhir, Irak sukses mencatatkan 4 kemenangan, 5 hasil imbang, dan hanya mengantongi 2 kekalahan. Tentu, catatan tersebut wajib diwaspadai oleh timnas Indonesia yang bakal membuka putaran kedua saat berjumpa Irak.